Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني رحمكم الله. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan segala aktivitas, baik aktivitas duniawi, lebih-lebih aktivitas ukhrawi, sebagaimana yang sedang kita laksanakan hari ini, yaitu kajian ilmu agama, di mana pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa memetik dan mengambil pelajaran demi pelajaran, hikmah demi hikmah yang kita dapatkan dari pelajaran ataupun ilmu ini. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, terakhir kita membahas dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum ini, karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, tentang kondisi dan keadaan keagamaan bangsa Arab ketika Islam belum datang. Kita sampaikan dulu, sebelum Islam datang, tadinya enggak ada kesyirikan, enggak ada orang yang berhala, sampai datang satu orang yang bernama Amr bin Luhai yang membawa berhala yang bernama Hubal dari bumi Syam, dan akhirnya lambat laun terus semakin kesini tambah banyak berhala. Tadinya cuma satu yang dibawa dari bumi Syam, yaitu Hubal. Datang berhala-berhala lain, ada Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr, muncul Manat, Uzza, Lata, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sambung kembali tentang bagaimana kondisi dan keadaan kehidupan masyarakat Arab masa itu, ditinjau dari sisi al-halah al-ijtimaiyah, dari sisi dan kondisi sosial mereka. Bangsa Arab, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, terdiri dari beberapa golongan. Ada orang-orang golongan strata atas dan golongan strata bawah. Orang-orang atas terdiri dari kaum kaya, orang-orang bangsawan, raja-raja, orang-orang merdeka. Kalangan orang-orang bawah di antaranya adalah para budak, para pembantu-pembantu, para budak, dan tentu banyak para budak. Bagaimana keadaan mereka? Yang kaya dengan kekayaannya, orang-orang yang berada di atas, jauh sekali kontras bagaimana kehidupan orang-orang yang kaya, orang-orang bangsawan, orang-orang merdeka dengan orang-orang budak. Karena di masa itu masih banyak perbudakan, sehingga jauh sekali perbedaan terjadi. Begitu pula tentang bagaimana kondisi sosial mereka, yaitu membela habis-habisan antar suku, antar kabilah, fanatisme buta. Berbicara suku akan dibela habis-habisan, salahkah atau benar? Ini masyarakat jahiliyah begitu dulu. Kira-kira masih ada enggak yang ke kita hari ini, teman, sahabat karib, atau mungkin keluarga, atau mungkin sahabat, salah apalagi benar dibela habis-habisan? Masih ada enggak? Masih. Bahkan semakin kesini kok semakin marah. Mau benar, mau salah, pokoknya teman, pokoknya keluarga, dukung habis-habisan. Enggak benar, Islam tidak pernah mengajarkan hal semacam ini.
Islam hanya memandang benar atau salah. Yang benar dibela, yang salah ya ditinggalkan, diperbaiki, diajak untuk masuk pada perkara yang hak. Ini Islam. Sehingga muncul di tengah-tengah mereka dulu ada istilah. Sebenarnya kalimat ini nanti diambil oleh Nabi, tapi Islam datang dengan kebenarannya. Apa kalimatnya? Unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah sahabatmu, bantu saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim, bayangkan ini, bantu saudaramu meskipun dia dalam keadaan zalim atau terzalimi. Sebenarnya Pak, ini nanti ada riwayat hadis ya. Rasul juga sampaikan kalimat yang sama seperti ini, tapi maknanya berbeda. Kalau unsur zaliman au mazluman dari bangsa Arab jahiliyah sebelum Islam datang, maksudnya tuh teman kita, saudara kita, mau dia melakukan kezaliman atau apalagi yang dizalimi, kita bantu dia, kita tolong dia. Tolong sahabat dan saudaramu, baik dia pelaku kezaliman atau justru dia yang dizalimi. Itu dulu. Karena fanatismenya mereka terhadap suku. Pokoknya kalau sudah golongannya disalah-salahin nggak terima dia. Padahal memang benar-benar salah. Nah, sekarang juga ternyata banyak temennya disalah-salahin orang nggak terima. Lah kalau memang salah ya ngaku gitu loh. Karena Islam memandang itu cuma dua, antara putih sama hitam, benar dan salah. Mau siapapun pelakunya, kalau udah salah udahlah ngaku. Benar juga demikian. Islam membela yang hak, yang benar. Adapun ungkapan Nabi juga, unsur akhaka zaliman au mazluma, itu maknanya berbeda dengan pemahaman orang bangsa Arab jahiliyah. Tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim. Lihat nih, loh, kok bisa Nabi ngomong begini juga? Tapi pahami kalimatnya biar tidak salah tafsir dengan sebagaimana ungkapan orang-orang masyarakat jahiliyah dulu. Tolong dan bantu saudaramu ketika dia melakukan kezaliman, dan tolong saudaramu ketika dia terzalimi. Para sahabat akhirnya bingung. Kata mereka, ya Rasulullah, kami faham makna al-mazlum, orang yang dizalimi yang hendaknya kami bantu. Itu semua kita tahu maksudnya. Kalau ada orang disakitin, dibantu apa enggak? Ya dibantu dong. Ada orang kemudian dikucilkan, padahal dia enggak melakukan kesalahan. Orang yang tidak melakukan kesalahan tidak boleh dijauhi, jangan ditinggalkan, dan jangan dikucilkan. Justru kemudian didekatin, karena dia enggak salah. Orang kalau kemudian dizalimi, maka pantas untuk dilakukan bantuan untuknya, pertolongan untuknya. Ini benar dalam Islam. Kami paham itu Nabi, kata para sahabat. Tapi ini bantuin orang zalim gimana ceritanya? Orang zalim dibantu. Kan begitu bingung kan? Jadi Rasul mengajarkan kepada para sahabat yang dimaksud adalah kuffa anhu zulmah. Kau cegah, kau rintang-rintangi, kau halang-halangi agar ini orang jangan melakukan kezaliman. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kemudian teruskan, lanjutkan kezalimanmu. Bukan itu. Jadi dihalang-halangi orang. Ini maknanya, ini persaudaraan yang benar begitu ya. Pahami baik-baik para jamaah sekalian. Ini poin juga nih. Kalau ada orang menasihati kita, perhatikan kalimatnya. Ada orang menasihati kita, kita mungkin berada dalam satu jalan yang salah. Dinasihati oleh sahabat kita, menunjukkan sahabat itu sedang memberikan sayang dan cintanya kepada kita. Jangan kemudian ini orang saya disalah-salahin. Lah kalau kita salah ngaku gitu loh. Jadi akui kesalahan, ini orang saudara kita sedang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Maka terima kalau itu hak. Ayat Quran yang dibacakan, hadis-hadis Nabi yang disampaikan. Ini ayat Qurannya, ini hadis Nabinya. Contoh, misalkan, ini contoh aja. Kalau ada saf yang renggang, ini contoh kecil, biar nanti tidak antum kemana-mana. Contohnya banyak, ini salah satu di antaranya. Ada saf yang mungkin renggang, Nabi katakan apa? Sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min iqamati salah, wa fi riwayah min tamami salah. Dalam riwayat lain, aqimus sufuf, tegakkan, luruskan, rapatkan saf dan barisan kalian ketika kalian dalam keadaan salat. Itu nasihat Pak. Siapa yang memberikan nasihat ini? Nabi SAW. Makanya imam-imam salat praktekkan itu kan. Sawu sufufakum, gitu nggak? Sering dengar nggak itu kira-kira? Masalahnya zaman di belakang nggak mudeng.
Apa kata pemimpinnya? Kata imam sholatnya disuruh lurus, suruh rapat, enggak dia. Ini lihat nih. Ini pembangkangan terhadap imam namanya. Diajak untuk meluruskan shaf, merapikan barisan, enggak mau ah. Loh, gimana ini? Padahal ini imam sedang memberikan sayang dan cintanya kepada saudara-saudara muslim yang berada di belakangnya. Tapi kadang ya itu yang terjadi, nggak mau berpindah, nggak mau merapat, nggak mau meluruskan. Itu yang terjadi di tengah. Ini baru satu contoh dan banyak contoh-contoh lain. Jangan dibilang nanti ini imam dikit-dikit ketat amat, cuma lurus gini doang misalkan. Bukan, memang itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu pakai ilmu, meluruskan dan merapikan barisan itu pakai ilmu, nggak sekedar rapat. Merapatkan barisan benar-benar rapat sampai susah sujud, ini nggak benar juga. Ini cara-cara yang tidak benar dalam mempraktekkan dan mengamalkan ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah, menegakkan sunnah itu pakai ilmu, Pak. Enggak asal dengar kalimat luruskan, rapatkan, luruskan serampangan, merapatkan dengan rapat yang tidak benar juga. Sampai orang kesempitannya juga enggak benar, tidak diajarkan dalam syariat. Tapi asal cukup pundak dengan pundak saudaranya bertemu, udah cukup. Luruskan bagian area tumit, bagian belakang nih tumit nih kita, diusahakan lurus antara kita dengan saudara, udah cukup. Enggak usah berlebihan memang. Tetapi ini yang diajarkan. Kadang nggak mau. Nah ini masalahnya. Itu nasihat diterima kalau itu benar, gitu loh. Jangan kemudian dibela-belain. Bahkan ada kejadian menarik. Saya punya sahabat, dia berusaha untuk merapikan barisan, sama-sama jadi makmum ya, di satu masjid di daerah Mampang kalau saya salah, iya dekat dengan Ragunan, daerah Pasar Minggu. Dia sholat berjamaah, kata imamnya luruskan shaf, rapatkan barisan. Berusaha nih orang, sahabat saya ini, untuk merapikan dan merapatkan barisan. Tiba-tiba dia bergeser mendekat kepada seorang bapak-bapak yang sudah usianya sudah senja, ya sekitar 60 ke atas lah kira-kira. Ini bapak malah menghindar, semakin menggeser gitu ya. Digeser lagi oleh sahabat kita ini, menggeser lagi dia. Loh, kata sahabat, kenapa nih kok geser-geser terus? Seakan-akan nggak mau didekatin. Bahkan pada puncaknya ketika sholat, di awal sholat, udah masuk sholat gitu kan, dan renggang habis sholat. Karena kadang ada sebagian orang sengaja melebarkan sopnya begini. Nah contoh-contoh saya, tidak benar lah. Perawakan badannya cuma segini, dia kemudian melebarkan begini, nggak benar cara buat sop seperti ini. Apa alasannya? Ada nanti renggang, tenang, nyaman, dia sujud seenak dia. Nah ini nggak benar. Sehingga ketika nanti naik rakaat kedua, renggang. Nah sahabat saya ini coba untuk berusaha merapatkan kembali tuh. Ketika rakaat yang kedua, apa yang terjadi? Diinjak dengan terang-terangan. Si bapak ini nggak terima. Kenapa? Karena kakinya konon katanya seakan-akan harus menyentuh dia, nggak mau sentuh-sentuhan kan. Diinjaknya kaki sahabat. Akhirnya sahabat saya diam. Akhirnya nggak melanjutkan untuk merapatkan kembali. Lah diinjak, akhirnya nggak lanjutkan kembali. Jerah kata dia untuk merapatkan dengan orang tua nggak bisa dibilang. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi tentang permasalahan semacam ini kan tegas imam memerintahkan, dan itu pun ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi apa sih sebenarnya? Demi kemaslahatan bersama. Karena Nabi mengatakan min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan salat berjamaah, termasuk itu. Min iqamati shalah, termasuk cara menegakkan salat yang benar. Karena Allah mengatakan aqimu wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan solat untuk mengingatku. Bagaimana cara menegakkan solat yang benar? Di antaranya begitu kata Nabi. Ya Nabi ini ajaran Nabi SAW. Maka diusahakan untuk kita terapkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melaksanakan solat berjamaah. Ini baru satu contoh tentang memberikan nasihat, wejangan kepada orang. Kalau itu benar, hak datang dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang sahih, maka terima. Jangan ngotot. Ya. Tapi ya begitu tetap, namanya berdakwah kan, orang menerima alhamdulillah, enggak diterima ya sudahlah, enggak usah memaksakan diri. Jadi enggak usah ngebet juga untuk terus-terusan, ya enggak. Urusan dia terima, alhamdulillah. Dia enggak terima, biar kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai tidak boleh memaksakan kehendak. Dalam berdakwah, memberikan nasihat, enggak boleh memaksa, ya. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini dari bawahan kepada atasan, dari rakyat kepada pemimpin, jangan memaksa. Kita tahu ini kezaliman, tapi nggak perlu memaksa. Sampaikan aja baik-baik, diterima alhamdulillah, nggak diterima urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula ustadz, maka ustadz nggak boleh maksa jamaahnya harus begini harus itu, nggak boleh, biarkan lepas, itu bebas. Jamaah memilih untuk ini itu dan tapi sampaikan yang hak-hak, yang batil batil. Jadi kita semua pengajak Pak, dai semua. Kita ngajak orang ke jalan yang hak, urusan orang itu terima, alhamdulillah kita bahagia ikut bersamanya. Tapi kalau dia menolak, udahlah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang bagaimana kalimat itu terucap. Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudaramu itu ketika dia melakukan kezaliman atau ketika dia terzalimi. Nah, ketika terzalimi udah jelas. Tapi kalau dia melakukan kezaliman, gimana caranya? Ya, ajak dia, tahan dia, jangan melakukan kemaksiatan berupa kezaliman, nyakitin orang, nggak boleh Mas. Misalkan ada seorang suami suka mukul istrinya dan kita tahu, maka kita katakan, akhi, saudaraku, Islam melarang menyakiti kaum wanita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hendaknya berbuat baik kepada wanita. Istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini termasuk di antara hadis-hadis yang tercuat tentang ketika Rasul melaksanakan ibadah haji yang pertama dan haji yang terakhir, dikenal dengan hajjatul wada, karena Nabi haji cuma hanya sekali, dan itu akhir, dan tahun berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan beliau. Nah, pada waktu beliau khutbah termasuk di antaranya istausu bin nisa'i khairan. Beliau sampaikan kepada seluruh para sahabat, berbuat baiklah kalian dengan para wanita. Fa innahunna khuliqna min dila'. Para wanita ini diciptakan dari tulang rusuk. Tahu tulang rusuk? Yang namanya tulang rusuk nggak ada yang lurus, Pak. Yang namanya tulang rusuk otomatis bengkok. Jadi Nabi mengatakan, berbuat baiklah kepada para wanita, jangan menyakiti wanita. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk ya bengkok-bengkok. Kalau kau terlalu semangat, yang terjadi apa? Idza aqamtah. Kalau kau coba luruskan, tegakkan itu tulang yang sudah bengkok, gitu ya. Kok nggak lurus-lurus gitu loh? Apa kata Nabi? Kasartah. Kau telah akan mematahkan tulang itu. Patah dia. Hatinya patah itu. Dengan cara-cara yang tidak baik. Salah ini, gubrak, mukul meja misalkan, atau mukul istri. Enggak, itu bukan cara-cara yang baik. Sakit hatinya. Bukan hanya sakit kulitnya aja, hatinya sakit, tersakiti. Maka Rasul ajarkan enggak cara demikian, cara menasihati pasangan, berbuat baik. Dan biasanya paling parah kata Nabi, fa inna a'wajahu a'lahu, yang paling bengkok itu bagian atasnya. Para ulama memberikan tafsiran, apa yang dimaksud yang paling bengkok dari kalangan wanita nih? Tulang maksudnya bagian atasnya. Yang dimaksud adalah nih. Apa ini? Mulutnya, lisannya. Sudah begini, sudah begitu, salah aja ke hadapan istri. Mohon maaf ya. Jadi istri kadang suka apa? Ngomel ke sana kemari, suka ngomel. Itu memang kebiasaan wanita. Dan Nabi sebutkan di situ, yang paling bengkok dari kalangan wanita itu mulutnya ya. Maksudnya suka berkata-kata ini, kurang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Datang suami dengan membawa ini, macam-macam. Sehingga banyak dan tidak sedikit. Akhir zaman ini wanita lebih berani daripada Allah. Makanya banyak istilah suami-suami takut istri. Karena mulutnya, Masya Allah, tajam, lebih tajam daripada silet. Pedas kita, lebih pedas daripada cabai, dengerin kalimatnya. Kalau laki-laki kan nggak demikian. Tapi itu disebut yang paling bengkok dari kalangan wanita itu apa? Mulutnya. Tetapi tetap Nabi perintahkan, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Lihat nih, jadi nggak main asal pukul, maka ajarkan kalimat-kalimat ini. Kita semua dai, mengajak kepada orang pada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampaikan, ini namanya mencegah orang lain dari perbuatan zalim. Ini kita sedang membantu orang yang sedang akan melakukan kezaliman. Begitu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah bantuin, sini bareng, aku ikut mukul juga deh. Wah, ini enggak begini, demikian caranya. Ini cara-cara yang tidak diajarkan dalam syariat. Baik. Beginilah kondisi, dan masih banyak, termasuk diantaranya bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat Arab jahiliyah, bagaimana mereka terhadap pasangan-pasangan wanita-wanita. Masya Allah, dulu sebelum Islam datang, pernikahan itu antara laki-laki dengan wanita, bagaimana hubungan itu bisa terjalin, itu banyak versinya.
pernikahan di bangsa Arab itu, atau orang bisa mengambil kenikmatan dari kalangan wanita dengan 4 bentuk. Satu di antara bentuk itu yang sama dengan kita hari ini, pernikahan yang syar'i, yaitu seorang laki-laki datang kepada walinya, misalkan kepada bapaknya atau kepada saudaranya, kemudian meminang seorang wanita. Itu juga ada di masyarakat Arab jahiliyah. Seperti pernikahan kita hari ini, kita datang kepada bapaknya melamar anaknya. Kan itu yang sekiat kita lakukan hari ini kan, meminang dan kemudian pakai mahar. Itu ada, pernah terjadi juga di bangsa Arab, juga terjadi pernikahan semacam ini. Tapi di antara pernikahan yang juga terjadi di masa itu enggak demikian. Di antaranya apa? Dikenal dengan istilah nikah al-istibdha', pernikahan untuk mencari keturunan. Gimana bentuknya? Seorang suami sudah punya istri, tapi qadarullah misalkan belum punya momongan. Apa yang terjadi? Kau pergi kepada laki-laki si fulan yang dianggap mungkin punya banyak keturunan. Jadi wanita istri sendiri ini disuruh melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain yang dianggap memiliki kesempurnaan dan seterusnya, pokoknya diberikan, disuruh pergi kepada laki-laki tersebut. Nanti kalau kemudian sudah hamil, diambil kembali, terserah dia akan lanjutkan pernikahannya dengan wanita itu atau kemudian dia ceraikan. Ini yang terjadi, ini diantara pernikahan juga terjadi di masa orang-orang Arab jahiliyah. Wanita itu dianggap enggak ada harganya. Mereka boleh menceraikan berapa kali kepada wanita, mereka boleh menikah dengan berapapun wanita, enggak ada batasan. Itu dulu sebelum Islam. Nah, Islam datang enggak Pak, menghargai hak-hak wanita. Yang sampai sekarang masih banyak tuduhan, Islam nih kok kayaknya lebih mengedepankan dan memprioritaskan laki-laki terus dalam segala hal. Wanita banyak dikucilkan hak-haknya, suka dikurangi. Maka muncul istilah emansipasi wanita. Wanita ingin sama dari segala kewajiban dan hak-haknya sama seperti laki-laki. Ini kebablasan, Mbak. Jadi meminta hak wanita dengan secara bebas berlebihan. Islam enggak, memberikan batasan-batasan sesuai dengan qadratnya, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk para wanita. Ini Islam. Wanita yang kemudian diberikan batasan-batasan baik dari Islam ya, tentang hukum waris banyak tuduhan. Wanita kok cuma dapatkan secuil, setengah dari laki-laki. Itu kan yang sering terjadi kan? Sering terinformasikan di tengah-tengah umat muslim. Seakan-akan wanita cuma hanya dapatkan setengah dari laki-laki karena enggak baca dan enggak pelajari fikih faraid. Kalau baca tuh orang-orang orientalis, orang-orang yang suka menuduh terhadap Islam, termasuk orang-orang liberal yang kemudian ingin menyamakan semua haknya wanita dengan laki-laki, termasuk dalam masalah waris. Pokoknya kalau laki-laki dapat satu bagian, ya perempuan dapat satu bagian juga dong. Ini menentang Tuhan namanya. Karena warisan itu sudah ditetapkan faridatan minallah. Allah yang menetapkan. Jadi bukan ketetapan manusia. Bukan kemudian gimana kalau tentang hukum damai-damaian nih, islah. Islah itu nanti kalau sudah ditetapkan ketetapannya dalam Islam. Si fulan dapat sekian, baru kemudian ingin islah, ingin damai, islah itu ingin diberikan kepada si fulan, itu boleh. Tapi setelah ditetapkan hukum waris secara syar'i. Tapi enggak langsung main dari awal, langsung kamu sekian, udah semuanya damai. Enggak, itu bukan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan hukum waris semacam ini. Nah, kita katakan bagaimana tuduhan orang-orang di luar Islam atau orang-orang liberal yang kemudian mengatakan Islam kayaknya kurang adil kalau wanita dapatkan setengah. Udah dibahas Pak oleh para ulama kita. Pasti Islam senantiasa membawa hikmah, membawa keadilan terhadap laki-laki dan wanita sama di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah tabaraka wa taala. Tidak pernah kemudian pilih kasih, oh yang laki-laki lebih utama, yang perempuan enggak. Karena semua laki-laki punya keutamaan, wanita pun punya keutamaan. Kalau kita lihat misalkan, baik ayat Al-Quran berbicara tentang keutamaan wanita, termasuk hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara keutamaan wanita. Betul di ayat Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi disebutkan bima faddalallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan itu pada bangsa atau kaum laki-laki. Wa bima anfaqu, dengan infak, nafkah yang diberikan laki-laki kepada wanita. Tapi wanita, coba bayangkan, Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayil masir. Di ayat ini jelas terang benderang Allah mengungkapkan tentang peran wanita. Laki-laki enggak disebut Pak ya ini.
wanita. Kata Allah, kami wasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada bapak dan ibunya. Ibunya mengandung, ibunya hamil, ibunya memberikan makan, minum kepada anaknya itu. Kemudian masuk umur 2 tahun baru kemudian disapih. Lihat, wanita yang disebutkan oleh Allah. Laki-laki enggak disebut di sini. Bahkan lebih jauh Rasul mengatakan ummuka, ummuka, ummuka itu kurang apa? Wanita, 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 ibu maksudnya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Nabi mengatakan apa? Ummuka, ibumu. Thumma ayyun, siapa lagi? Ummuka, tetap ibumu, kata Nabi. Thumma ayyun, siapa lagi Nabi? Ummuka. Baru thumma ayyun, thumma abuk, kemudian baru bapakmu. Allahu Akbar. Jadi wanita, ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, diangkat derajat. Bahkan dalam kasus ini ibu-ibu 3 level di atas bapak. Makanya setinggi apapun pangkat suami di luar, jenderal bintang 4, tetap istri bintang 5. Tetap seorang istri berada seakan-akan lebih kuat daripada suami. Itu ibu ya, peranan ibu, masya Allah. Dan itu diakui dalam Islam. Nah, jadi Islam tidak pernah kemudian mendiskriminasi, merendahkan hak wanita. Tapi semua ada hikmahnya. Kenapa wanita kadang sebagian cuma hanya diberikan setengah? Coba dilihat, wanita itu para ibu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan. Jangan pesimis jadi seorang wanita, jangan kendor. Aduh, jadi wanita dapat harta cuma sekian. Enggak. Coba lihat, kalau kita hitung-hitungan ya, hitung-hitungan sekarang, wanita itu ketika diberikan haknya hanya setengah, laki-laki dapatkan 1. Coba lihat, itu ketika dia berada di rumah sebagai posisi sebagai anak, orang tuanya meninggal. Tapi lihat, ketika bapak dan ibu sudah meninggal, para ulama menjelaskan yang menjadi tanggung jawab yang paling besar, laki-laki hendaknya memberikan nafkah kepada wanita. Coba perhatikan, ketika nanti sudah menikah, diambil oleh seorang laki-laki, apa yang terjadi? Apakah wanita punya kewajiban memberikan nafkah kepada suami dan anak-anaknya? Enggak. Keluar harta yang tadi didapatkan 1 oleh laki-laki, keluarkan nafkahin kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Duit istri tetap ada. Maka ada istilah harta istri, harta istri, harta suami dan istri. Pahami kalimatnya? Harta istri, harta istri, harta suami dan harta istri. Tetap dapatkan bagian. Enak amat jadi wanita kalau begitu. Lihat nih, kalau hitung-hitungan begitu Pak. Jadi jangan kemudian mengambil satu kasus doang, dan Islam sudah punya pandangannya. Itu baru satu kasus, belum lagi hal-hal yang lain yang nanti ternyata antara bapak dan ibu dalam masalah waris disamakan. Bukan nanti ibu lebih banyak daripada bapak, enggak. Sama-sama dapatkan hak yang sama. Tuh lihat, wanita dengan laki-laki, ibu dengan ayah. Kalau masih hidup, anaknya meninggal, maka harta lari misalkan kepada orang tuanya, bapak ibunya dapat sama. Bukan nanti kemudian bapak lebih banyak daripada ibu, enggak. Bahkan dalam beberapa kasus kadang wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ada pelajaran khusus dalam masalah faraid. Maka belajar agar enggak kemudian terkena syubhat orang-orang pluralisme, orang-orang liberalisme, dan orang-orang orientalis yang kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang buruk ya kepada Islam, seakan-akan mendiskreditkan dan kemudian mendiskriminasi, merendahkan hak-hak wanita. Sama sekali tidak. Baik, kita kembali. Jadi di masa Arab jahiliyah dulu sebelum Islam datang, begitu tuh kerjaan orang-orang Arab terhadap para wanita. Kalau kemudian mereka sudah punya pasangan 5, 6, 7, enggak berbatas, terserah mereka mau punya pasangan berapapun, enggak ada batasan. Yang lebih kacau lagi yaitu kasus permasalahan bagaimana pembunuhan terhadap anak-anak wanita. Dikenal dalam Islam namanya wa'dul banat. Makanya Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak wanita nanti ditanya, kenapa kalian mati, kok dibunuh, kenapa? Bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang telah kalian lakukan kok sampai dibunuh dalam keadaan hidup, dikubur hidup-hidup namanya Pak. Wa'dul banat itu penguburan hidup-hidup anak-anak wanita. Nah, ini saya ingin cerita sedikit. Karena ada riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat yang la aslalahu, la sanad, enggak ada sanadnya, enggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dialamatkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ini disebutkan ada beberapa kitab, Al-Mawardi disebutkan juga, tetapi nggak ada sanadnya. Beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni wa'attu binti fil jahiliyah. Aku pernah menguburkan hidup-hidup anakku di masa jahiliyah. Ini pernah ada riwayat semacam ini. Tapi betulkah riwayat ini? Diteliti, dikaji riwayat ini sampai ke akar-akarnya nggak temu, Pak. Yang ada cuma matannya begitu doang. Dalam beberapa kitab matannya keluar, sanadnya nggak ada. Sementara Islam ini butuh harus pakai sanad. Karenanya Al-Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan, al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ilmu periwayatan hadis ini jalur dari si fulan kepada si fulan kepada si fulan sampai kepada Nabi SAW itu harus jelas. Ada takarannya, ada ukurannya, ada penilaiannya. Diberikan hukum, oh ini bisa sahih, ini bisa tidak sahih, oh ini dhaif, oh ini maudhu', ini la aslahu, dan seterusnya. Itu ada takaran, ada ukurannya, ada standarnya. Para ulama sudah memberikan itu kaidah-kaidah dan kode etiknya. Nah, dalam hal ini disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ada seorang dai sangat masyhur di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala sudah wafatkan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau dan berikan rahmat dan kasih sayangnya. Beliau pernah menceritakan di masa kecil saya dulu, saya suka dengarkan di radio. Masya Allah, saya kira antum tahu sekali, nggak ada satupun manusia di Indonesia yang nggak tahu orang ini. Dai sejuta umat. Beliau pernah menyampaikan riwayat ini, bercerita tentang bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau di masa jahiliyah dulu mengungkapkan kalimat ini, bersedih, menangis jika ingat kejadian itu, dan tersenyum jika mengingat kejadian itu. Kejadiannya apa? Dua disebutkan. Aku kalau sudah ingat di masaku, ini ceritanya riwayat itu begitu. Tapi lagi-lagi nggak ada sanadnya, Pak. Maka nggak boleh disandarkan kepada Umar. Itu biasanya tuduhan dari orang-orang yang ingin mendiskreditkan, merendahkan Umar bin Khattab. Siapa biasanya pelakunya? Orang-orang Syiah. Datang nih riwayat paling dari orang-orang Syiah. Itu banyak mungkin di kitab mereka. Tapi kaum muslimin tanpa sanad nggak boleh dijadikan sebagai landasan. Yang mana Umar bin Khattab waktu itu konon katanya, saya tersenyum ketika mengingat masa lalu saya di masa-masa jahiliyah. Apa itu? Saya pernah membuat berhala dari kurma di waktu malam, kemudian tidur di hadapan saya. Di waktu pagi ketika saya sudah lapar, saya makan satu persatu kurma itu. Jadi makan sesembahannya ketawa saya. Itu ceritanya. Kemudian saya bersedih. Nah, ini baru ceritakan teman saya ini. Saya bersedih kapan? Ketika mengingat saya pernah membunuh anak wanita saya kuburkan hidup-hidup. Ceritanya begitu. Sampai ketika itu jenggot saya berdebu terkena tanah yang kemudian saya tutupkan kepada anak wanita saya. Pahami, para ulama sudah membantah ini. Apa bantahnya? Terlalu banyak. Satu di antaranya disebutkan, bagaimana mungkin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perkara ini termasuk di masa jahiliyahnya, pembunuhan terhadap anak wanitanya. Kenapa? Karena anak wanita pertama beliau namanya Hafsah bintu Umar. Hidup enggak beliau? Hidup. Siapa, Pak? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana kok bisa dituduhkan kalimat ini kepada beliau? Anak pertama Umar itu, antum baca nanti dalam nasab-nasab beliau tentang nasab Umar, begitu pula keturunan-keturunannya siapa aja, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Siapa anak pertamanya? Anak pertamanya Hafsah. Tapi di antara anaknya nanti ada laki-laki juga, namanya Abdullah. Ini sahabat Nabi yang sangat keren. Maksudnya keren di sini, masya Allah. Beliau senantiasa ikut apa yang dilakukan Nabi. Di banyak kasus atau banyak perkara-perkara yang kalau kita lihat, masya Allah, segitunya beliau beribadah kepada Allah. Kayaknya ada riwayat beliau pernah kencing di satu wilayah, satu tempat. Kenapa? Cuma gara-gara ketika ditanya, kenapa ya Abdullah, ya ibn Umar, kau kencing di sini? Katakan oleh beliau, karena aku pernah melihat Nabi kencing di sini. Cuma gara-gara ngelihat Nabi kencing di sini, padahal nggak ada urusan, Pak. Cuma ini namanya ittiba, saking dahsyatnya untuk ikut Nabi SAW. Apapun, padahal kan kita nggak harus kencing di situ. Kalau kita kencing di mana aja boleh, kan? Tapi karena ini banyak riwayat, bahkan termasuk juga beliau, ini saking kerasnya untuk ikut Nabi itu begini. Beliau pernah masuk ke pasar, makanya Nafi' nanti ini agak heran kepada perbuatan Abdullah bin Umar, ini anak dari Umar bin Khattab ya. Ketika beliau masuk pasar, cuma apa yang beliau lakukan? Assalamualaikum.
Lanjut lagi ketemu dengan pedagang lain. Assalamualaikum. Sepasar diucapkan salam, Pak. Masuk pasar Madinah, ngucapin salam satu persatu ketemu. Coba antum masuk mall pernah nggak ketemu? Jangan ke pedagang, orang lewat itu yakin muslim pakai kopiah, ucapkan salam, nggak kenal. Ini tanda-tanda akhir zaman ya. Kata Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal. Padahal kita diajarkan mengucapkan salam itu mau kita kenal, kita nggak kenal, selama kita husnudzon dia muslim, ucapkan salam. Tapi tanda-tanda akhir zaman nggak kenal, nggak ucapin salam. Oh kenal, assalamualaikum. Nggak benar. Ibnu Umar di saking dahsyatnya menerapkan hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh muridnya, wahai Umar, wahai Ibnu Umar, aku melihat engkau cuma masuk pasar, cuma ucapkan salam, nggak beli apa-apa. Keluar lagi dari pasar, selesai. Maka dikatakan, karena aku ingin mempraktekkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum. Kata Nabi apa? Tebarkan salam di antara kalian. Nebarkan salam doang. Ini saking dahsyatnya ingin mengikut Rasul. Ini Ibnu Umar ya, anak dari siapa? Umar bin Khattab. Nah kembali ke tadi, tuduhan yang dialamatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah membunuh anak wanitanya, ini semua dibantah oleh para ulama, enggak benar. Makanya riwayat itu palsu, Pak. Palsu. Makanya kita hati-hati dalam setiap kalimat-kalimat matan yang disandarkan kepada para sahabat, disandarkan kepada Nabi. Lihat sanatnya mana nih, mana sanatnya, jelaskan itu. Kalau ada sanatnya, dilihat lagi valid enggak sanat ini, kuat enggak, thiqah enggak, terpercaya enggak, itu lagi dibahas. Oh ini yang meriwayatkan pendusta, enggak bisa lagi diambil. Maka hadisnya dianggap kategori maudhu, dibuat-buat oleh orang. Ini sahabat Nabi, enggak main-main kita. Meskipun tentu namanya juga orang masa jahiliyah itu kadang ada juga perbuatan-perbuatan yang mungkin nista pernah dilakukan di masa lalu, itu mungkin. Tapi untuk wa'dul banat yang kebanyakan orang di masyarakat jahiliyah pernah melakukan itu, Umar tidak lakukan. Dengan bantahan-bantahan yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Hafsah bintu Umar hidup bahkan menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Karena seorang bapak, orang-orang dahulu, orang Arab itu mereka suka menggunakan kunyah. Kunyah itu Abu Fulan, Abu Fulana, Bapak Fulan, Bapak Fulana gitu ya, Abu. Nah seperti sekarang juga masih diterapkan oleh sebagian kaum muslimin. Ustadz siapa misalkan, Ustadz Abu Fulan, saya tidak sebut, antum banyak tahu. Abu Fulan, Abu Fulan, biasa itu kunyah namanya, menjadi sunnah. Kita kalau melakukan hal semacam ini itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu punya kunyah siapa? Abul Qasim. Kenapa? Karena anak pertamanya siapa? Al-Qasim. Anak pertama Rasul itu namanya Al-Qasim. Maka biasanya orang-orang Arab kalau punya anak pertama dikunyahi dengan anak pertamanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kunyahnya apa? Antum baca nanti di awal bab Al-Ikhlas dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis pertama yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, an Abi Hafsin. Lihat kalimat ini. An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Dari bapaknya Hafsah. Bapaknya Hafsah siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Itu kunyah, berarti anak pertamanya memang Hafsah radhiyallahu anha. Jadi enggak benar perbuatan mengubur anak wanita hidup-hidup terjadi pada Umar, itu tuduhan palsu itu. Tuduhan enggak berdasar, enggak ilmiah. Setelah dikaji oleh para ulama ahli hadis dan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan enggak benar riwayat itu, maka jangan digembar-gemborkan lagi riwayat kayak tadi. Meskipun cuma sekedar main-mainan buat orang tertawa, enggak usah. Itu namanya riwayat palsu, sampaikan. Kecuali kalau kita katakan menyebutkan itu dan kemudian menyandarkan ini palsu ya, jangan diikuti misalkan, nah, itu betul. Tapi kalau dia sampaikan agar orang tertawa, Umar aja begitu, kan akan menjadi riwayat. Dan sayangnya dai-dai kita di Indonesia tuh banyak mengungkap kalimat-kalimat hadis-hadis yang tak jelas atau riwayat-riwayat palsu dan tersebar di tengah manusia, sehingga dianggap itu benar. Kenapa? Karena menyampaikan ustadz, yang menyampaikan kiai, padahal harus dilihat sanatnya. Karena kalau ilmu tanpa sanad bahaya, disampaikan begitu aja. Sehingga kata Ibnu Barak, al-isnad minad din. Ilmu periwayatan hadis ini bagian dari agama. Laulal isnad, kalau tanpa sanad nih, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang akan mengucapkan sekehendak hatinya. Menurut saya begini, loh nggak bisa agama menurut saya.
Oh, ada cerita begini, benar nggak, valid nggak ini sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mengatasnamakan Nabi, bahkan karena orang yang menyandarkan sesuatu kepada Nabi dan Nabi tidak pernah katakan itu, hati-hati, terancam. Kata Rasul SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku, mengucapkan ini itu aku tidak pernah katakan, persiapkan kursinya di neraka. Artinya masuk. Enggak Ustaz, itu kursinya doang yang di neraka, orangnya masuk surga. Enggak masuk akal. Maksudnya di sini disuruh cari tempat posisi di neraka, bukan kursinya masuk ke neraka dia ke surga. Enggak begitu riwayat itu ya. Jadi maksudnya dia pasti masuk neraka kalau mengatasnamakan Nabi. Makanya enggak boleh berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terjadi. Jadi wa'dul banat itu juga kebiasaan bangsa Arab, tapi tidak semuanya. Karena kalau semuanya Pak, enggak ada wanita hidup di masa itu. Tapi itu pada momen-momen tertentu, kondisi dan keadaan tertentu. Tapi ada riwayat memang Qais radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi. Ini kalau yang dikatakan riwayat yang sahih, yang valid. Beliaunya, bukan Umar. Umar menceritakan ada seorang datang kepada Nabi. Mungkin ini yang kemudian seakan-akan terjadi iltibas, kerancuan tentang masalah riwayat disandarkan kepada Umar. Padahal Umar menceritakan orang. Salah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu di masa jahiliyah aku pernah membunuh 8 banati, 8 anak wanitaku. Dalam riwayat yang lain 12 anak wanitaku. Apa yang harus aku lakukan? Itu masa jahiliyah. Sekarang sudah masuk Islam. Apa yang aku lakukan? Tentu bertaubat, kata Nabi. Dan hendaknya engkau keluarkan, sembelihkan sembelihan untuk setiap anak yang telah engkau bunuh di masa jahiliyahmu. Jadi di masa jahiliyah Rasul perintahkan bayar tuh dendanya, diantaranya setiap anak yang pernah engkau bunuh dulu. Ini bukan Umar. Umar sedang menceritakan. Ada seorang sahabat namanya Qais. Ini yang kemudian orang mungkin salah faham. Tapi ini pernah terjadi. Itu terjadi karena memang kebiasaan bangsa Arab kadang membunuh sebagian anak wanita. Karena mereka punya anggapan kenapa aib bagi mereka punya anak wanita. Anak wanita lemah. Sementara diharapkan digadang-gadang punya anak laki-laki, yang keluar wanita, enggak setuju, bunuh lagi sampai dapatkan anak laki-laki. Dan perbuatan ini tidak dibenarkan dalam syariat. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak hukumnya haram. Kalau sekarang membunuh anak itu macam-macam. Karena urusan masalah perekonomian, enggak mampu lagi seakan-akan untuk membiayai kehidupan anaknya. Bahkan saya dengar beberapa waktu yang silam, wallahualam benar tidak, cuman saya lihat di berita informasi, ada sekitar 3 atau 4 anak dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Subhanallah. Apa ini? Allahu Akbar. Ini mau kembali ke masa jahiliyah lagi nih. Subhanallah. Baik, maksud salat Isya. Nanti mungkin diskusi dan tanya jawab setelah salat Isya. Kita sudahi dan kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab, saya dapatkan informasi dari jamaah kita dan menginformasikan salah satu pembina yayasan ataupun ketua yayasan masjid kita, Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujian kepada beliau, yaitu Kiai Haji Syarifuddin Mahfud hafizallah taala. Beliau dalam kondisi dan keadaan sakit. Karenanya sebagai seorang muslim, ketika mendengarkan saudaranya sakit, diajarkan untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hatinya, mendoakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk beliau, memberikan kesehatan untuk beliau, dan kemudian bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Syafahullahu shifaan la yughadiru saqama.
As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pada diskusi dan tanya jawab. Silahkan jika ada ikhwan dan akhwat sekalian, para bapak ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan perihal dengan pembahasan sirah nabawiyah yang tadi kita sudah sampaikan, baik yang berkenaan dengan permasalahan tema yang tadi kita sudah bahas, yaitu bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, kita sudah ungkap sebagiannya dan mungkin sebagian yang lain akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Silahkan untuk menambah kembali penjelasan jika ada yang belum jelas. Fadhal. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tanyakan, Ustaz, apabila seorang melakukan suatu perbuatan seperti jahiliyah gitu, sedangkan dia belum mengerti ilmu tentang agamanya, belum terlalu mendalam gitu, tapi dia berusaha untuk kembali taubat, cuman merasa dirinya belum maksimal, ya belum, apakah telah diterima taubat ini atau gimana gitu kan. Nah, terus kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama, kedua, apakah Allah mau menerima taubat orang yang seperti itu gitu, terima melakukan itu? Karena banyak yang ya seperti orang zaman jahiliyah lah yang dia lakukan. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan-perbuatan jahiliyah itu banyak, termasuk diantaranya fanatisme terhadap golongan, kabilah ini, kabilah itu, suku ini, suku itu gitu ya. Kalau di Indonesia ya mungkin misalkan Madura kumpulnya sama Madura aja. Kayak saya kan Madura nih, yang dibelain orang Madura aja misalkan ya kan. Jawa, Jawa itu suku, kesukuan, fanatisme buta terhadap suku. Orang-orang Arab jahiliyah masa lalu begitu. Ternyata masih lanjut juga sampai hari ini. Di Indonesia juga demikian. Maka itu bagian dari jahiliyah. Itu bisa baca nanti dalam kitab bagus Al-Masail Al-Jahiliyah. Bagus banget itu diungkap. Kapan-kapan kalau kelar, tapi nggak tahu kapan kelarnya kitab ini. Kita bisa buka juga itu pembahasan, atau bisa kapan-kapan mau selang-seling, itu bagus pembahasannya tentang permasalahan-permasalahan jahiliyah. Nah, tadi yang ditanyakan oleh beliau, bagaimana orang ini kemudian ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi sebagian besar sudah tinggalkan, tapi bisa jadi ada sebagian kecil masih dilakukan, masih diperbuat juga. Kemudian dia tetap berusaha untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, manusia ini enggak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa, enggak ada. Jangan merasa saya udah bersih nih, jangan. Saya udah taubat habis semua dosa-dosa, jangan. Kita tidak tahu 100% apakah memang kita ketika bertaubat diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tetap harus ada optimis, husnudzon iya, tetapi kepedean jangan ya. Tahu kepedean? Udah aman saya surga udah jelas. Wah, itu kepedean namanya. Sementara dia tidak tahu akhir hayat dia. Ada yang tahu akhir hayatnya? Saya pasti nanti dalam kondisi sholat matinya. Enggak ada yang tahu, Pak. Karena Allah tegaskan dalam surah Luqman ayat 34 itu, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu, kata Allah. Hanya Allah yang tahu kapan hari kiamat tiba. Hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Hanya Allah yang mengetahui kondisi dan keadaan janin dalam perut ibunya. Tidak ada manusia siapapun dia yang tahu apa yang akan ia lakukan hari esok. Nggak ada. Saya udah buat skema, udah buat skenario, udah buat planning nih, rencana jam sekian akan begini, jam sekian akan begini, jam sekian akan begini. Besok nih, hari apa besok? Hari Sabtu. Saya akan ada janji dengan si fulan bertemu di sini jam sekian. Persis nggak? Jam 10 persis 00 sampai ke tempat. Enggak. Kok enggak sampai ke tempat jam 10 persis? Jam 10.30 kena macet. Karena orang enggak ada yang tahu apa yang akan dilakukan di hari esok, tuh enggak ada yang tahu.
persis sebagaimana direncanakan, nggak mungkin sama persis. Bisa malah sebelumnya, bisa malah setelahnya, nggak ada yang tahu. Dan yang kelima kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nggak ada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana Allah Subhanahu wa taala akan ambil ajalnya, nggak ada yang tahu. Nah intinya jangan kepedean, sudah begini sudah begitu pasti surga pasti begini, masya Allah. Maka setiap manusia itu harus antara dua, antara khauf dan roja, khauf dan roja, khauf dan roja. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap penuh harapan yang tinggi kepada Allah. Nah, karenanya mungkin kemarin pernah begini, berkutat dengan permasalahan ribawi, sibuk dengan perkara ini, berusaha untuk meninggalkan sedikit demi sedikit perkara-perkara jahiliyah tadi ya. Sedikit demi sedikit dia mengarah kepada arah yang lebih baik. Sebagaimana orang yang pernah Rasulullah SAW ceritakan, bahkan pernah membunuh 99 orang. Saya kira antum semua tahu cerita ini. Sampai akhirnya sampai 100 dia bunuh. Dia nanya sama orang, dijawab, enggak ada lagi pintu taubat terbuka untukmu. Sekalian deh 100 biar pas. Mati juga 100 kan. Dia tanya lagi sama orang yang paham tentang agama. Akhirnya kata orang ini, apa yang menghalangi engkau dengan taubat kepada Allah? Enggak ada tuh, enggak ada pintu taubat Allah tertutup, enggak, kecuali pada 5 keadaan. Ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam kitabnya Asy-Syarah Riyadhus Shalihin. Ada 5 nih, di mana taubat ini masih kemungkinan bisa diterima. Kalau enggak, masih 5 ini tidak dilakukan, maka tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Pada waktu-waktu di mana Allah masih diperkenankan menerima taubat hambanya. 2 keadaan. Pertama, malam yughargir malam tatlu isyamsu min maghribiha. Ketika ruh belum keluar lepas dari kerongkongan, masih kemungkinan diterima taubatnya. Dan yang kedua, selama matahari masih belum terbit dari ufuk barat. Kalau sudah terbit dari ufuk barat, Pak, terbit matahari, kok dari barat nih kita enggak ngeh, ya Allah minta enggak, sudah diterima, sudah telat. Karena itu diantara waktu-waktu yang tidak memungkinkan diterimanya taubat. Tapi sebelum itu semua, kita ingin kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, masih diterima kok taubat kita. Sebanyak apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Ghafar, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Kasih sayangku meliputi segala apapun. Kalah. Dalam satu ungkapan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rahmati ghalabat, dalam riwayat sabaqat ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan murkaku. Ini hadis qudsi. Artinya saking dahsyatnya sayangnya Allah, kasihnya Allah untuk seluruh hambanya. Selama hamba ini masih ingin kembali kepadanya, maka Allah ada kemungkinan diterima taubatnya oleh Allah. Tapi kan berusaha, dan yang paling tahu itu ya Allah dengan orang itu sendiri. Apakah taubatnya hanya sekedar taubat sambel, taubat pura-pura doang di hadapan orang tuh, bukan ikhlas karena Allah. Karena Syekh Utsaimin menambahkan di antara agar taubat diterima itu ikhlas karena Allah. Dia bertaubat kembali kepada Allah, ingin keluar dari perkara-perkara jalan ini, ikhlas enggak karena Allah. Kalau cuma gara-gara orang, enggak enak sama orang enggak enaknya, bukan nama Allah, enggak benar, enggak ikhlas namanya. Maka taubat semacam ini enggak diterima oleh Allah. Atau misalkan dia menghindar dari satu perbuatan bukan karena Allah, bukan karena takutnya kepada Allah, tapi karena contoh ya. Ini sering saya berikan sebagai contoh seperti ini. Kalau ada seorang wanita kemudian ngajak berhubungan yang enggak jelas ya, apa maksudnya? Berhubungan badan dan seterusnya. Datang kepada kita seorang laki-laki, seorang wanita ngajak begitu. Dilihat, kalau yang cantiknya datang dilanjutkan. Kalau yang buruk rupa enggak dilanjutin. Alasnya gara-gara jelek. Hitam, kudisan, kurapan gitu ya. Banyak dekil, hitam, jelek, buruk rupa, di mana-mana koreng. Dia enggak mau, karena itu enggak dapatkan pahala karenanya. Dia bisa dapatkan pahala itu apa? Karena inni akhafullah, sebagaimana pernah terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Zulaikha ngajak untuk begitu, dia mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dapat pahala semacam ini. Nah, kita kembali. Niatnya karena Allah apa bukan? Ketika ingin kembali kepada Allah, meninggalkan semua kemaksiatan ataupun jahiliyah tadi, maka kalau niatnya karena Allah, diterima taubatnya oleh Allah. Meskipun kadang terulang lagi. Taubat lagi, selama memang berusaha. Namanya manusia, Pak, ujian cobaan tuh dari kanan kiri depan belakang. Kita nggak ingin melakukan itu yang datang kepada kita, macam-macam. Namanya juga manusia. Karenanya kata Rasulullah SAW,
Kul ibn Adam, setiap anak cucu Adam itu khata, senantiasa melakukan kesalahan demi kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang suka melakukan kesalahan, bukan melakukan kesalahan, suka melakukan kesalahan. Artinya kadang terjadi lagi, tapi segera lagi kembali kepada Allah, dan yang paling tahu tentang itu adalah Allah. Nah, makanya insya Allah masih diterima taubat kita jika benar-benar ikhlas dari lubuk hati kita yang paling dalam ingin kembali kepada Allah, dan tentu minta Pak istiqomah, minta kepada Allah, karena besar sekali keutamaan istiqomah agar senantiasa keluar dari perkara-perkara jahiliyah tadi. Karenanya minta ketetapan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Udah saya baca tiap hari itu, misalkan ya, kata seorang manusia, saya udah baca tiap hari itu, Ustaz, paham nggak yang dibaca? Ini saya ingatkan. Masalahnya kurang paham. Nah, ini masalahnya. Jadi meminta kepada Allah itu dipahami apa yang diminta. Kalau nggak paham ayatnya, nggak paham kalimat bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Yang kita paham, ya Allah ya Tuhan kami, pakai bahasa Indonesia, minta kepada Allah agar kuat hati kita. Jangan dipalingkan lagi, ya Allah ya, aku sudah bagus nih, udah istiqomah nih, tolong jangan sampai dipalingkan lagi hatiku nih pada kekufuran, kemaksiatan, perkara. Jangan ya Allah, minta sama Allah. Kalau nggak pernah minta, so ingin taubat, ujung-ujungnya begitu lagi, balik lagi. Apalagi punya teman-teman begitu juga, balik lagi otomatis. Nah, ini masalahnya. Karenanya persahabatan jalin dengan orang-orang yang saleh agar nggak kembali kepada masyarakat jahiliyah atau teman-teman yang jahiliyah. Saya dulu waktu jahiliyah begini-begini, sekarang masih sih, loh ini nggak benar. Maka segera tinggalkan. Jadi kalau kita berusaha untuk taubat kembali kepada Allah, Allah terima kok taubat itu. Karena nggak ada yang menutup bagi Allah untuk menerima taubat hambanya. Karena Allah sendiri yang katakan, Tawwab, Maha penerima taubat, menerima taubat siapapun selama dia kembali kepada Allah. Maka jangan merasa kemudian pesimis. Kalau sudah terlalu banyak maksiatku, kira-kira masih ada kemungkinan betul. Oh, terbuka sekali. Selama tadi yang kita sebutkan, belum pada waktu-waktu tidak diterimanya lagi taubat. Kalau udah mati kelengar baru kemudian minta ampun, ya nggak bisa memang. Sebagaimana perbuatan Fir'aun, udah kelelep dia. Kalau bahasa saya gampang ini, udah dilelepin sama siapa? Malaikat maut. Masuk. Jadi semacam ini sudah tidak diterima taubatnya Allah. Kenapa? Malam yughargir, selama rafas ruh belum keluar dari kerongkongan. Artinya belum mati dia, belum sakarat, maka masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya intinya segera banyak-banyak kembali Pak kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaum mi'ata marrah. Setiap hari sepanjang malam, ya, ini kata beliau, aku memohon ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah, itu Nabi 100 kali setiap hari. 100 kali. Dalam riwayat yang lain, akthar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Itu riwayat semua sahih, itu enggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Kalau Nabi saja yang sudah diampuni dosa-dosanya masih astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Masih begitu, lah kita banyak lumur dosa, kok enggan beristighfar? Istighfarnya cuma hanya 15 kali doang. Kapan itu? Setiap habis sholat astagfirullah. Itu betul juga, tidak salah, jangan tinggalkan. Tapi yang enggak cukup dengan itu, karena Nabi aja belum cukup dengan itu. Itu hanya untuk perkara sholat itu sendiri. Karena para ulama menjelaskan kenapa kok istighfar habis sholat. Padahal sholat itu adalah satu keutamaan, bukan sedang bermaksiat kepada Allah. Karena fungsi istighfar bukan hanya minta ampun dari kesalahan dan dosa, tapi mohon ampun kepada Allah dari pelaksanaan ibadah yang mungkin belum sempurna. Sholat jangan merasa yakin, udah 27 jelas. Masya Allah, sop aja renggang gimana? Jadi gimana mau sempurna gitu loh. Udah kepedean dia dapatkan sekian, jangan kepedean. Malah kita istighfar habis sholat. Makanya bukan alhamdulillah habis sholat, tuh nggak ada ajarannya. Habis assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah, nggak ada Pak. Yang benar kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, Rasul istaghfar thalathan, beristighfar sebanyak 3 kali habis sholat, mohon ampun sama Allah. Jangan-jangan dalam penunaian aktivitas kewajiban ini ada yang nggak sempurna, ada yang kurang, mungkin sujud nggak benar, mungkin kan begitu. Maka mohon ampun sama Allah dari situ. Bukan gara-gara ada kesalahan doang, bukan karena habis maksiat doang, enggak. Istighfar itu bukan hanya untuk itu, apalagi taubat kepada Allah. Nah, itu intinya. Jadi masih kemungkinan sebesar apapun
diterima taubatnya. Bahkan amalan-amalan terbaik ini diantaranya habis sholat kita berzikir. Apa zikirannya? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Jangan tinggalkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Baca zikir itu sebanyak 33. Tambah lagi yang 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca itu kata Rasulullah SAW, maka ghufirat dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahr, akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebesar sebanyak buih. Siapa yang pernah ngitung buih di lautan? 1 juta. Nggak ada yang tahu, Pak. Belum pernah dengar ada penelitian saya pernah menghitung buih di lautan. Nggak ada yang tahu. Saking banyaknya buih meskipun dosanya sebanyak buih di lautan diampuni. Kan jelas banget hadisnya. Makanya nggak boleh pesimis. Kira-kira udah banyak maksiat, masa jahiliyah dulu pernah begini, jangan-jangan pernah menyembah berhala juga misalkan. Orang kafir sekalipun kalau udah masuk Islam habis dosa-dosanya. Itu yang disebutkan Nabi SAW, al-Islam yahdimu ma qablah wa taubatu tahdimu ma qablaha. Islam itu menutup apa-apa sebelum Islam, dan taubat akan menghancurkan apa-apa sebelum dia taubat. Kalau udah taubat insyaallah habis mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jatuh warisnya, maksudnya sebelum dibagi warisnya, itu semua anaknya laki perempuan itu rapat kesepakatan yang isinya ini waris kita bagi sama, karena yang perempuan juga merasa dia merawat bapak dan ibunya, kerjaan laki juga dia jarang karena dia banyak kegiatan. Akhirnya sepakat, anak perempuan, anak laki sepakat, ya sudah, kalau memang maunya seperti itu ya tidak apa-apa. Dan akhirnya dibagi saja. Yang laki katakanlah satu sudah 10 orang ya 100 saja. Itu gimana? Ini sudah diberikan tanggapan oleh para ulama Islam tentang waris sama rata. Yang disepakatin para ulama adalah tidak bolehnya itu langsung dibagi secara rata, nggak ada perbedaan. Tidak boleh, kecuali orang-orang Indonesia yang punya pandangan. Karena saya pernah diskusi dengan salah satu calon doktor masalah, dia seorang hakim dan kita pernah diskusi. Dia minta tanggapan di UIN Bandung dan beliau membahas tentang salah satu disertasinya. Dia membahas tentang permasalahan waris. Karena dia seorang hakim, jadi dia ingin tanya dan diskusi dengan kita dulu tahu beberapa tahun silam masalah waris. Beliau ingin mengedepankan dan konon katanya diterima oleh rektor-rektor profesor-profesor yang kemudian mengizinkan tema itu untuk dibahas, hukum waris berdasarkan kesepakatan ahli waris. Sekali lagi, hukum waris yang kemudian dibagikan atas dasar kesepakatan ahli waris dikenal dengan as-sulh, yaitu perdamaian. Damai, kalau bahasa kita istilahnya damai. Bahasa Qur'annya wasulhu khair. Damai itu adalah kebaikan. Betul, tidak salah. Tetapi betulkah pandangan semacam ini? Ini sudah dibantah oleh para ulama. Kalau dibagi secara langsung tanpa melihat pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, karena ini bukan hukum manusia, bukan datang dari Nabi SAW, bukan datang secara khusus dari Rasul, karena Allah tegaskan itu. Jangan dikatakan rumit, enggak rumit ya. Dalam waris rumit itu masalah hitung-hitungannya nanti memang sekian itu betul satu sisi. Tapi kalau dalam artian skemanya enggak, karena jelas Allah katakan. Antum bisa baca dalam 3 ayat. Surah An-Nisa ayat 11, Surah An-Nisa ayat 12 dan Surah An-Nisa 137. Di 167. Di 3 ayat inilah yang Allah tegaskan tentang hukum waris itu. Bagiannya sekian, bagiannya sekian, itu jelas. Enggak perlu kemudian abu-abu, enggak ada yang abu-abu, jelas banget. Di Al-Quran semua, ayat Quran semua yang ceritakan tentang hukum waris. Jadi enggak boleh kemudian orang punya unek-unek sendiri. Itu berarti hukum pribadi namanya.
kecuali begini. Nah, ini baru yang disebut dibolehkan oleh para ulama. Gimana itu? Nah, diketahui dulu bagiannya. Mas, misalkan ada 5 orang, laki-lakinya 2, misalkan contoh aja. Perempuannya berapa? 3. Ini contoh ya. Kita berikan kasus contoh. Laki-lakinya 2, perempuannya 3. Maka ketika rapat nih, si laki-laki dapat berapa? Oh, si fulan dapatkan sekian. Si laki-laki yang kedua juga sama, otomatis yang laki-laki ini sama. Sementara wanita dapatkan sekian. Setelah diketahui ridho dengan bagiannya masing-masing, adapun bagianku bagaimana kalau aku berikan kepada si wanita yang ini? Nah, misalkan ya, sebagian, seperempat, terserah mau berapa bagian-bagian, tapi diketahui bahwa milikku adalah ini, milik engkau adalah ini. Itu menanya hukum Islam. Udah jelas. Baru kemudian rapat di situ, kata beliau tadi, rapat setelahnya. Setelah terjadi pembagian itu dibagi jelas, baru rapat. Apa rapatnya? Musyawarah. Bagaimana kalau sebagian yang ini diberikan kepada adik kita yang paling itu, kan dia kurang kerja, dari sisi pekerjaan kurang misalkan nih, anda sebagai kakak kan laki-laki juga pekerjaan sudah bagus, bagaimana kalau sebagian berikan? Dia ikhlas, sebagian saya kasih kepada si adik saya perempuan yang paling kecil misalkan nih, contoh. Boleh apa enggak? Boleh. Ini yang disepakati para ulama. Ini yang diperbolehkan. Tapi kalau tiba-tiba langsung rapat, bapak kita sudah meninggal, maka mari kita rapat semuanya. Ini ada rumah, ada toko, ada mobil, ada apa. Nah, nanti si ini dapat yang ini ya, yang ini dapat ini. Ini haram, tidak boleh. Ini enggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Saya belum temukan perbedaan ini di kalangan para ulama yang memperbolehkan. Jadi kalau itu yang dimaksud, maka itu enggak boleh. Karena itu faridatan minallah. Allah katakan kewajiban datang dari Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan. Yang menetapkan bukan Rasul. Kalau dalam sholat itu banyak ya. Dalam perkara-perkara lain ibadah kepada Allah itu banyak Rasul, meskipun itu juga wahyu dari Allah sebenarnya. Tapi perantaranya Nabi. Kalau waris enggak, bukan perantara Nabi. Memang Allah langsung yang membagi. Jadi beda pembahasan ini. Kalau hukum-hukum lain itu perantaranya Nabi. Nabi katakan begini, Nabi katakan begini, Nabi katakan begini. Tapi waris bukan Nabi yang mengatakan, langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan main-main dalam masalah waris itu, memang datang dari Allah. Baru kapan nanti agar tidak terjadi perseteruan dan seterusnya, baru dirapatkan setelah itu. Ngambil. Sehingga nanti kalau yang satu kakak yang pertama misalkan laki-laki, kakak kedua laki-laki juga, kakak pertama ingin ngasih sebagian hartanya karena dia merasa cukup, bahkan kalau mau dia ngasih semuanya juga gak ada masalah. Saya ambillah semuanya, misalkan kata kakak pertamanya itu, masya Allah itu. Bahkan saya dukung sekali orang yang begitu tuh ya. Kalau misalkan ada, tapi saya jarang temukan yang begitu. Jarang temukan. Kalau ada orang begitu, masya Allah saya sangat hargai sekali. Artinya agar jangan berseteru. Tetapi bukan dari awal begitu. Dari awal ditetapkan dulu, Anda dapat setengah, dapat sekian, udah jelas. Karena di Quran udah jelas banget itu. Baru nanti sebagian saya kasih yang ini deh, kasih ini, itu boleh dalam Islam. Karena itu bagian hibah, sedekah, pemberian yang diberikan kepada saudara-saudara itu keutamannya 2. Pertama bentuknya sedekah, kedua silaturahim. Jadi enggak crash, enggak tengkar. Setelah diberikan pemahaman hukum syariat Islamnya begini, disampaikan dulu. Antu ditengahi dulu, ini begini, disampaikan, ini ayatnya begini, ini hadisnya begini, terima. Kalau ingin berdasarkan Islam. Tapi kalau berdasarkan suku macam-macam nanti Pak. Setiap, apalagi kalau antum baca buku bagus banget ini. Cuma belum diterjemahkan saya ke dalam bahasa Indonesia. Itu buku baru, ya kitab baru, masalah waris. Tentang bagaimana di setiap negeri beda-beda tentang warisan itu. Orang-orang jahiliyah bagaimana cara warisannya, masuk Islam datang seperti apa. Setiap wilayah termasuk juga negeri-negeri kafir, orang Yahudi bagaimana warisannya, orang Nasrani itu beda-beda mereka cara bagi warisan. Islam datang menetapkan begini cara warisan. Nah, sudah disebutkan dalam surah tadi. Antum silahkan baca sendiri nanti di rumah. Oh ternyata ini, tinggal baca terjemah untuk bisa maksimalkan baca tafsirannya, nanti lebih dahsyat lagi pemahaman tentang waris. Sebenarnya nggak ribet waris itu. Ribet itu masalah hitung-hitungan duitnya. Kalau duitnya sekian itu berapa? Itu. Apalagi kalau banyak jumlahnya itu kadang agak ribet. Ya, apalagi yang tidak ahli dalam matematika. Seperti 8 itu berapa gitu. Tapi kalau dalam hitungan Qur'annya jelas banget itu ya. Si fulan dapat sekian. Hanya nanti permasalahan yang mahjub memang tidak disebut. Yang mahjub itu apa? Yang terhalang. Orang-orang yang nggak berhak dapat warisan itu siapa? Yang tadinya berhak tiba-tiba gagal tuh dapatkan warisan itu gara-gara apa? Itu baru nanti disebut dalam masalah fikih. Nah, itu yang baru disebutkan. Yang agak ribet di situ memang.
Ada misalkan pembagian, ada orang meninggal, kemudian si orang ini harus mendapatkan warisan. Dia meninggal lagi misalkan. Bagaimana status anak-anak dia nantinya? Ini baru ada khilaf panjang. Itu baru perbedaannya di situ nanti. Memang yang dikatakan ribet. Tapi kalau secara umum enggak ribet, ya. Harusnya enggak ribet. Jadi intinya tidak diperbolehkan langsung rapat begitu saja tanpa memandang pada dalil-dalil syar'i. Ditetapkan dulu sekian. Kalau enggak tahu semua cara baginya gimana, didatangkan orang. Kan banyak ustadz-ustadz yang paham tentang masalah waris. Datangkan ustadz, ini begini, sampaikan kepada keluarganya, tuh jelas ya. Nah sekarang bagaimana kita rapatkan, mau dikasih siapa, itu baru silahkan, nggak ada masalah. Setelah jelas dan clear bagian masing-masing. Bahkan termasuk apakah harus dibagikan secara langsung atau tidak, itu dirapatkan lagi, dimusyawarahkan lagi. Ya, paling bagusnya adalah hendaknya disegerakan. Memang kalau misalkan ada satu lahan yang mungkin kalau ternyata ingin dibagikan begitu saja secara langsung susah untuk dipetak-petak, maka bisa dijual karena kecil. Kalau dipetak-petak lagi dibagi langsung cuma hanya sekian meter, maka kayaknya khawatir nggak laku nanti. Nah itu dimusyawarahkan lagi, itu nanti musyawarahnya di situ. Tapi bagiannya harus jelas, ya. Wallahu a'lam. Jelas mudah-mudahan. Barakallah. Tanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum di sini? Ini jamaah kita. Ustadz mau tanya, yang pertama ada dua aja. Yang pertama tanya, itu kan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kan seharusnya tidak ada Rasul ya. Sedangkan di surat Yunus dikatakan bahwa setiap umat pasti kan memiliki Rasul. Ya. Tapi itu sebelum bangsa Arab itu kan Nabi Isa kan di Bani Israel dan dia tidak berdakwah ke bangsa Arab. Itu lalu bagaimana statusnya dengan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, karena kan belum ada Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua nih kalau kita coba di Al-Quran di handphone, aku coba search kalimat kami wafatkan engkau natayaf wanaka. Kalau aku cek, setelah aku ketik itu cuma ada 3 surat yang muncul. Yang muncul tuh surat yang ke-40, ke-13 sama ke-10. Ini kok kayaknya kebetulan atau gimana gitu. Sedangkan 40 itu kan adalah usia Nabi waktu menerima wahyu. Pertama kali 13 tahun itu adalah masa dakwahnya di Mekah, dan 10 tahun adalah masa dakwahnya di Madinah. Jadi total 63 tahun. Kok bisa ya kebetulan itu dengan kalimat natayafaka itu muncul 40, 13 dan 10 yang jumlahnya adalah 63 usia Nabi. Terima kasih Ustaz. Baik, ini ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang kedua memang masalah matematik, tapi nggak bisa dilogikakan manusia kadang, karena itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkehendak dengan kuasanya, dengan masyiahnya. Allah takdirkan, tapi bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi jangan kemudian menganggap segala sesuatu terjadi atau ada karena kebetulan. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara firman Allah, ayat-ayat Allah itu tidak ada yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Semua sudah skenario Allah. Allah yang membuat, maka ya seorang muslim dia menggali agar kemudian menumbuhkan kembali dahsyat keimanannya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi beliau bertanya tentang pertama tadi apa? Baik. Jadi terpaut antara Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam itu sekitar hampir 600 tahun. Dari masa Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Beliau sampaikan tadi, Nabi Isa itu diutus kepada orang-orang Bani Israel. Sementara orang-orang Arab, bagaimana tuh status mereka ketika tidak adanya para nabi, tidak adanya utusan, tidak adanya rasul-rasul ya yang diutus kepada mereka. Baik. Di sini memang ada pandangan para ulama. Setiap orang yang hadir hidup di masa antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai ahlul fatrah. Apa namanya? Ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang kekosongan utusan, hidup di masa-masa kekosongan utusan. Bagaimana status orang-orang yang ahlul fatrah ini kelak di hari akhir? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula."
Kami tidak akan mengazab dan menyiksa satu kelompok manusia sampai kami mengutus utusan kepada mereka. Nah, kalau ada orang mati di masa-masa itu dianggap kategori ahlul fatrah. Tapi apakah mutlak semuanya ahlul fatrah? Jawabnya tidak. Ya, harus kita clearkan ini. Karena nanti banyak orang berpandangan berarti semua yang hidup sebelum Nabi SAW itu diutus dianggap sebagai orang ahlul. Ini keliru. Jadi dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW sekitar 500 tahun lebih itu tidak semuanya al-fatrah. Al-fatrah itu apa? Yang memang tidak sampai dakwah kepada mereka. Tidak ada yang membisikkan ke telinga mereka bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, itu iya. Nanti di hari akhir mereka dibangkitkan, diutus lagi utusan. Tapi di saat itu ujiannya agak beda, Pak. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dihasabkan oleh Syalbani. Kata Rasulullah SAW, nanti akan diutus lagi kepada orang-orang yang tidak kesampaian kepada mereka, termasuk mungkin ketika lahir dalam keadaan tuli, buta, bisu, sehingga tidak bisa beraktivitas dengan cara yang baik menurut Islam misalkan. Atau orang terlahir mungkin dalam keadaan, mohon maaf ya, apa namanya, seperti anak-anak yang ada istilahnya apa, autis. Mungkin dia diajarkan untuk sholat belum bisa, diajak begini belum bisa, enggak nangkap. Sama, nanti di hari akhir akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia bisa diakalin, artinya sekarang kan sudah banyak sebagian kaum muslimin yang coba cenderung untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang autis. Mohon maaf ya, agak ada keterlambatan dari sisi menalar, menangkap informasi yang datang kepadanya, diajak bincang-bincang kadang nggak jelas, kan terjadi itu. Apalagi gila, termasuk nanti kasus ini. Orang-orang gila, orang-orang dan seterusnya. Bagaimana status mereka ini? Ini juga dianggap orang-orang yang kelak di hari akhir akan dihadirkan kepada mereka utusan, diuji. Tapi ujiannya berat, Pak. Apa ujiannya? Dihadirkan di tengah mereka antara air dengan api. Disodorkan. Kalau dia memilih air, neraka. Kalau dia memilih api, surga. Ujiannya begitu. Setiap orang kan kalau sudah lihat air kan pengen kan? Namanya juga ujian. Kalau dia memilih air, neraka. Kok begitu ujiannya? Itu kan hadis Nabi, bukan dari saya. Saya cuma hanya menyampaikan ini. Jadi itu disebutkan ujiannya lebih berat daripada kita yang hidup di dunia. Di dunia kita bisa menggunakan otak akal kita, memilih, memilah dan seterusnya, mana hak, mana batil. Alhamdulillah kita dapatkan hidayah dan seterusnya dengan usaha kita. Dan Allah Subhanahu wa taala hadirkan itu. Nah, tapi kadang terjadi begitu. Nah, termasuk juga yang tadi kita sampaikan, rentang ini. Yang status bagaimana orang-orang Arab masa itu, dilihat kondisinya. Kalau mereka tidak ada ajaran kepada mereka tentang tauhid kepada Allah, menyembah Tuhan yang benar, ada agama-agama itu di masa itu ada enggak? Ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi, ada orang-orang Sabi, ada nggak itu? Antum baca interpretasi itu banyak. Allah tegaskan juga di antara surah Al-Baqarah ayat 62 itu yang juga banyak dikutip, sayangnya diplesetkan ayat itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, kata Allah, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal saleh, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka, mereka tidak ada bersedih, dan mereka dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dapat pahala, bukan Yahudi yang di sini, Pak. Bukan Yahudi yang sekarang lagi ramai itu yang gimana dapat pahala, jelas-jelas kezaliman. Bukan ini yang dimaksud ayat ini, makanya jangan salah paham. Ayat ini berbicara pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini berbicara pengikut Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang menyampaikan dakwah itu kepada orang-orang di sekelilingnya yang mengikuti ajaran ini. Sekarang pertanyaan kita, di Jazirah Arab ada nggak agama ini sebelum Islam datang? Itu sudah kita pernah bahas kemarin. Antum lupa jangan-jangan. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada, dan semua agama-agama. Tapi yang hak, yang masih lurus, yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini Nabi Isa itu adalah nabi, Nabi Musa itu adalah nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ada nggak yang begini? Ada. Makanya sampai zaman Nabi kita hidup pun, Nabi Muhammad SAW, bahkan awal kali dapat beliau wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kemudian datang ke rumah ibunda Aisyah, zammiluni zammiluni, fi riwayat dathiruni dathiruni, selimuti aku itu kan saya kira antum sering banyak dapat informasi ini, yang kemudian diajak kepada siapa?
Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Itu membaca sejarahnya. Beliau seorang yang faham tentang kitab-kitab Taurat, kitab Injil, yang beliau adalah seorang Nasrani. Ada agama itu. Artinya enggak semua orang bisa dikatakan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu yang memang tidak ada agama di situ. Tidak sampai kepada dia agama yang hak itu. Agama Nasrani di masa itu masih hak, masih lurus. Yang orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Orang Nasrani, orang Yahudi dapatkan apa tadi? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka status penduduk Arab dilihat nanti, yang kemudian tidak masuk pada Nasrani, tidak masuk pada Yahudi, yang masih kategori agama sama. Kan dalam Islam kan dikaji itu kan, di Indonesia juga ada pelajaran dulu, agama samawi, agama non samawi. Agama samawi itu ya dia tiga, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Artinya pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu datang dikenal dengan ahlul kitab yang dua tadi. Orang Yahudi dan orang Nasrani ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka menjalankan aktivitas keagamaan mereka berdasarkan kitab yang turun kepada mereka. Taurat, Zabur, Injil kan turun kepada mereka. Nah, kalau kita bukan ahlul kitab, kita memang adalah Islam, turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian sampailah kepada kita hari ini. Nah, intinya bagaimana status orang Arab, lihat kondisinya. Kalau mereka memiliki keakidah tauhid kepada Allah, tidak menduakan Allah, tidak menyembah berhala, maka iya, dia adalah orang-orang yang masih lurus, hanif. Ini kalau dia kemudian tidak dapatkan informasi sama sekali, maka dia dianggap sebagai al-fatrah. Atau dia beragama Nasrani sekalian, mati atas agama itu dengan amal-amal yang saleh, maka dia dapatkan keutamaan surga juga nanti. Berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 62 tadi yang tadi kita bacakan itu. Tapi yang sekarang nggak bisa, karena Nabi sudah diutus. Maka siapa saja hari ini ketika aku sudah diutus tidak beriman kepadaku, udahlah, tempatnya satu doang, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dahulu enggak, dilihat kondisinya. Karena Nabi belum diutus, ya kan? Maka akan diutus kelak ahlul fatrah yang tidak dapatkan informasi Nasrani. Tapi di Arab kebanyakan ada. Dia yang enggak mau. Nah, ini enggak dianggap sebagai ahlul fatrah. Contoh Abu Talib, contoh Abdul Muttalib, enggak dianggap sebagai ahlul fatrah. Padahal siapa? Paman Nabi, kakek Nabi. Apalagi Nabi sudah diutus, Abu Talib masih diutus, otomatis enggak dianggap sebagai al-fatrah karena sudah ada utusan. Abdul Muttalib, Nabi belum jadi Nabi, tapi disebut sebagai ahlus syirk, orang-orang yang melakukan kesyirikan, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di satu hadis yang sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim keluarkan dari sahabat, dari tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib. Itu hadis tentang ketika itu kata bapaknya itu Al-Musayyib menceritakan Rasul SAW ketika pamannya Abu Talib dalam keadaan sakit keras, parah, sudah sakarat, sudah siap-siap akan, kayaknya sakit itu yang akan menyebabkan beliau meninggal. Ja'ahu Rasul SAW, Rasul datang. Ditemukan ada Abu Jahal di situ, ada Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah, diajak sama Nabi. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah uhajju laka biha indallah. Kau ucapkan la ilaha illallah wahai paman, kalimat yang aku akan menjadi saksi dan aku akan mendebat, aku akan berdiskusi dengan Allah, melobi Allah agar kemudian memasukkan engkau ke dalam surga kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu pamannya diajak. Tapi disebutkan di hadis itu, pamannya Nabi SAW ini, Abu Talib, enggak mengucapkan kalimat la ilallah, tetapi ala millati Abdul Muttalib. Lihat kalimatnya, hadisnya jelas. Dia masih kekeh berada di atas agama Abdul Muttalib. Siapa? Kakek Nabi SAW. Berarti ajaran Abdul Muttalib itu Islam apa bukan? Bukan, kesyirikan. Karena kalau dia sudah sahih tauhid, enggak perlu diajak oleh Nabi. Biarkan dia berada di atas ajaran agama nenek moyangnya, dibiarin. Tapi bukan masalahnya. Sehingga Abdul Muttalib, kakek Nabi sekalipun, tidak ahlul fatrah. Sayangnya ada sebagian kaum muslimin menganggap, termasuk orang-orang Syiah, enggak terima kalau keluarga Nabi dianggap sebagai tidak sebagai al-fatrah atau yang akan terancam neraka. Kalau gitu sekalian semua keluarga Nabi, banyak keluarga Nabi. Keluarga Nabi banyak apa enggak? Tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian kita katakan Abu Lahab juga demikian. Enggak demikian. Jadi enggak semua kemudian keluarga Nabi kemudian dianggap dia adalah orang yang enggak begitu.
Kalau dia menerima dakwah Nabi atau dia yang kemudian tidak melakukan kesyirikan, baru kemungkinan itu bagian dari ahlul fatrah. Tapi kalau melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke agamanya Abdul Muttalib, kakek Rasul SAW, maka enggak bisa. Enggak bisa lagi tertolong, enggak bisa dianggap sebagai ahlul fatrah. Karena apa? Agama Nasrani ada di situ, orang Yahudi juga ada di situ. Kenapa enggak ikut masuk Yahudi, enggak ikut masuk Nasrani? Maka ini yang disebutkan. Yang fatrah itu, al-fatrah adalah orang yang memang tidak sampai dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah Nasrani yang benar di masa itu dulu ya. Begitu sebelum Nabi diutus, begitu Yahudi yang benar diajarkan kepada mereka, itu kalau tidak kesampaian, maka itu yang dianggap sebagai al-fatrah, baru diuji kelak di hari akhir. Tapi yang sudah jelas-jelas tidak dapat, sudah ada agama yang hak tapi dia nggak masuk, maka kalau mati masih dalam kondisi semacam itu, dia tidak ada ujian lagi. Memang tempatnya di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ketahui dari pandangan para ulama ya dalam kasus. Sehingga kondisi dan keadaan masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam datang, yang jelas tadi kita sampaikan ada beberapa kemungkinan, bisa jadi al-fatrah, bisa juga enggak al-fatrah, lihat situasi dan kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua tadi kita sudah sampaikan, tidak ada yang kebetulan dalam Islam. Tidak ada yang kebetulan di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah skenario Allah. Ini dihitung dengan cara ini, kadang terbukti dan benar. Itu wallahu alam bishawab. Itu adalah hikmah yang kita mungkin bisa mengingatkan dan kemudian menguatkan akidah kita, keyakinan kita. Tapi jangan sampai nanti begini, ketika coba cari-cari hitungan enggak ketemu, kemudian dia oh kayaknya ada yang salah dengan ayat ini. Enggak, ayat Quran enggak pernah salah ya. Jadi bisa dipastikan itu benar. Adapun kita mencari dan menggali, mudah-mudahan terus mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Tetapi jangan sampai nanti ketika hikmah tidak didapatkan, kita katakan ada yang salah dengan Quran. Enggak, Quran tidak pernah salah ya. Wallahu a'lam. Nah, udah 8:30, Pak. Kita sudahi kayaknya sekarang sementara ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dan kita akhiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.